Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sinta Monika dengan NIM 50187 dari Prodi Manajemen dan Administrasi Logistik Universitas Diponegoro Semarang. Perkenalkan nama saya Ibu Anjani dengan NIM 50177 dari Prodi Manajemen dan Administrasi Logistik Universitas Diponegoro Semarang. Di sini kami akan menjelaskan mengenai manajemen risiko pada PT Sido Muncul. Seperti yang sudah kita ketahui, jamu merupakan obat tradisional yang sudah mengakar di kalangan masyarakat Indonesia. Jamu terbuat dari bahan-bahan alami yang berkhasiat, berupa bagian dari tumbuhan seperti rimpang atau akar-akaran, daun-daunan, dan kulit, batang, ataupun buah. Jamu tradisional adalah obat yang diracik secara tradisional dan sangat berguna untuk kesehatan. Saat ini, jamu tradisional mungkin kehadirannya sudah digantikan dengan obat-obatan modern. Tapi, jamu tradisional tidak kalah khasiatnya dengan obat-obatan zaman sekarang, bahkan lebih baik. Saat ini banyak pabrik yang memproduksi jamu tradisional dalam bentuk kemasan, sehingga sangat mudah dan praktis. Salah satu perusahaan besar di Indonesia yang memproduksi jamu adalah PT Sido Muncul. PT Sido Muncul merupakan satu-satunya pabrik jamu berstandar farmasi karena telah menerima 2 sertifikat, yaitu pembuatan obat tradisional yang baik dan cara pembuatan obat yang baik. PT Sido Muncul bertekad untuk mengembangkan usaha di bidang jamu yang benar dan baik dengan lebih berkonsentrasi dan inovatif. Selain itu, juga diikuti dengan pemilihan serta penggunaan bahan baku yang benar, baik mengenai jenis, jumlah, maupun kualitasnya, sehingga menghasilkan jamu yang baik. Di setiap tahapan produksi, pada PT Sido Muncul tentunya memiliki resiko yang akan menimbulkan bahaya. Dengan begitu, PT Sido Muncul menerapkan manajemen resiko untuk menghindari resiko yang kemungkinan akan terjadi di setiap tahapannya. Manajemen resiko merupakan upaya pencegahan terhadap ancaman yang ada di perusahaan. Untuk mencegah resiko, dapat dilakukan dengan mengidentifikasi resiko, lalu pengukuran terhadap resiko, dan melakukan pengendalian terhadap resiko yang mungkin terjadi. Pada perusahaan industri jamu, resiko yang timbul berasal dari bahan baku, mesin, peralatan, dan lainnya. PT Sido Muncul dalam mengatur manajemen risikonya mengacu pada praktik melalui tindakan-tindakan sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan melakukan identifikasi risiko melalui kegiatan audit yang dilakukan secara berkala. Yang kedua, perusahaan menganalisis dampak dan aktivitas mitigasi risiko untuk dituangkan ke dalam SOP. Yang ketiga, perusahaan memantau pelaksanaan SOP dan menelaah kecukupan SOP. Nah, setelah dilakukan identifikasi tersebut, resiko yang telah teridentifikasi diantaranya adalah yang pertama, resiko yang dapat merusak kualitas produk Sido Muncul. Resiko tersebut juga dibagi menjadi 2, yaitu resiko kerusakan mesin dan peralatan. Kerusakan pada mesin pabrik yang digunakan dalam proses produksi ini dapat mengganggu kelancaran kegiatan produksi perusahaan, sehingga dapat berakibat pada menurunnya kinerja produksi sehingga akan mempengaruhi tercapainya target produksi perusahaan dan merusak kualitas produk itu sendiri. Lalu untuk resiko selanjutnya, yaitu resiko kerusakan pada bahan baku. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri jamu dan farmasi, resiko utama perusahaan yang mungkin timbul adalah resiko yang berkaitan dengan mutu dan kualitas produk yang dihasilkan. Ketersediaan bahan baku dengan kualitas yang baik menjadi faktor penentu apakah produk akan berkualitas baik atau tidak. Pemilihan bahan baku yang memenuhi standar seperti madu, jahe, kunyit, kencur, dan lainnya akan berpengaruh terhadap kualitas produk. Kerusakan bahan baku tersebut, contohnya madu yang mengalami kerusakan saat di perjalanan saat dilakukan pengiriman dari pemasok ke pabrik, sehingga diperlukan pelakuan yang tepat saat pengiriman tersebut agar menghindari resiko kerusakannya. Contoh lainnya yaitu jahe yang membusuk dikarenakan penyimpanan yang kurang tepat di gudang bahan baku. Maka dari itu, perlu tinjauan dalam penyimpanan semua bahan baku agar kualitasnya tetap terjaga. Selain resiko yang timbul dikarenakan pada proses produksi, resiko lainnya yang timbul yaitu resiko produk rusak dan penarikan produk dari pasar. Terganggunya sistem produksi memungkinkan terjadinya produk jadi yang tidak sesuai standar produksi perusahaan. Resiko tersebut dapat terjadi akibat ketidaktelitian mulai dari saat pengadaan bahan baku, sampai dengan dilakukannya proses pengemasan.
Mengingat produk yang dihasilkan berkaitan erat dengan masalah kesehatan serta pengobatan untuk kesehatan, maka untuk menghindari risiko atas produk rusak tersebut, perusahaan harus melakukan penarikan atas produk yang beredar di pasar. Apabila produk-produk tersebut mengalami kejadian antara lain sebagai berikut. Yang pertama, produk yang menyebabkan luka, penyakit atau akibat sampingan lainnya. Yang kedua, produk yang terkontaminasi, produk rusak atau pemalsuan produk lainnya. Yang ketiga, adanya gugatan hukum jika konsumen merasa dirugikan dan bermasalah dengan kesehatan akibat dari penggunaan produk. Nah, penarikan produk dari pasar tersebut dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan, kerusakan persediaan barang dan hilangnya kesempatan penjualan produk akibat ketidaktersediaan produk dalam jangka waktu tertentu. Lalu, risiko lainnya yaitu risiko terhadap lingkungan. Risiko dari luar perusahaan yang dapat terjadi contohnya risiko polusi lingkungan. Kerusakan lingkungan dapat diakibatkan oleh pengolahan limbah pabrik yang tidak sesuai. Pencemaran lingkungan akibat limbah produksi seringkali tidak kasat mata, sehingga patut diawasi bersama. Namun, sudah berupaya sebaik mungkin untuk memenuhi regulasi terkait ambang batas limbah produksi, sehingga dapat meminimalisir kerusakan terhadap lingkungan. Semua risiko tersebut akan mengakibatkan satu akibat awal, baru nantinya akan berakibat pada keuangan perusahaan yang merupakan titik akhir dari sebuah risiko perusahaan.